Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Udah lama nih saya nggak buka YouTube lagi ya, udah nggak upload lagi, udah hampir setengah tahun nih. Nah sekarang kita kedatangan mahasiswa baru di KAUS. Sebenarnya udah 1 semester. Ini salah 3 dari beberapa yang keterima di KAUS. Tapi pengalamannya bagus banget buat di-share buat kalian yang pingin lanjutin sekolah S2 atau mungkin itu S3 di KAUS. Nah, yuk sebelum kita mulai nih, yang jangan lupa untuk lihat video saya sebelumnya karena ada trik gimana cara masuk ke KAUS dan KAUS itu seperti apa. Jangan lupa untuk dilihat, linknya ada di atas ini nih. Ya, jangan lupa diklik. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasannya ya. Yuk nih siapa dulu nih, kenalin dulu satu-satu. Dari sini siapa namanya? Dari aku dulu ya. Oke, halo semuanya. Jadi namaku Ihsan. Di sini kebetulan diterima di program Master PhD di Bioengineering. Engineering. Halo semua, namaku Kania. Diterima di Energy Resource and Petroleum Engineering di PSI di KAUS. Halo semuanya, nama Raihan. Sama di sini masuknya sama kayak Kania di Energy Resource and Petroleum Engineering Master Student. Kalian semua master kan ya? Iya, Sekarang Master. Nah dulu waktu S1-nya di mana nih? Aku dulu S1 di Teknik Fisika ITB. Tadi Fisika ITB ini. S1 Teknik Geologi ITB. Sama S1 Teknik Geologi Angkatan Ya. 2018. Oke. Kebetulan ini mereka di S1-nya di ITB, tapi sebenarnya nggak semua student di sini dari ITB. Cuma memang sebagian besar di ITB. Ya, ada satu teman kami juga baru masuk di sini, dia S1 dari Telkom University juga. Telkom itu nunjukin kalau sebenarnya KAUS itu tidak hanya untuk orang itu aja ya. Buat semua mahasiswa di Indonesia bisa daftar sebenarnya. Terus gimana nih dari mulai masuk sampai sekarang pengalamannya singkatnya kayak gimana? Enak nggak di sini sekolahnya? Betah sih. Betah ya? Betah Asik ya? banget. Asik. Dan totally beda gitu secara apa ya, proses belajar mengajarnya. Dan Iya. kalau aku pribadi juga hal yang dipelajarin karena cukup lintas jurusan kan, dari Teknik Fisika ke Bioengineering. Jadi menyenangkan lah. Menyenangkan. Di sini. Secara lifestyle juga sangat mendukung di sini ya. Mendukung. Kualitas hidupnya alhamdulillah di sini. Sangat diperhatinkan, jadi kayak work life balance-nya dapet Betul. di sini. Gitu sih. Bukannya berarti S1 tuh lebih susah gitu atau gimana? S1 masih suka terseok-seok sih. Siap. Ya. Ya sebenarnya kalau dibilang walaupun KAUS ini tahun ini dinobatkan sebagai nomor 1 ya, nomor 1 university di Arab, tapi ternyata buat orang Indonesia tuh ketika masuk sini nggak susah-susah banget sebenarnya. Bisa bilang gitu. Ada sedikit struggle tapi sebenarnya saya yakin orang Indonesia tuh bisa lah survive kalau sekolah di sini, ya nggak? Betul. Tuh. Aman-aman. Aman. Boleh cerita nggak sedikit dulu kalian tuh tahu KAUS kayak gimana sih? Terus pas lagi saya mau ke KAUS gitu, daftarnya gimana? Dari aku dulu lagi. Dulu sesimpel, dulu ada temanku duluan yang udah ke KAUS. Sebenarnya nggak tahu sama sekali, udah dapat cerita aja kalau dia udah dapat KAUS duluan. Dan awalnya justru nggak tertarik karena target utama ke Eropa dulu, ke Eropa Oriental. Terus singkat cerita, kayaknya lebih baik karena aku emang niatnya ke studi, lanjut studi nggak lanjut ke profesional. Kayak lebih baik buat aku ngebuka pintu kemana aja gitu, nggak merucut ke Eropa doang. Karena aku coba daftar semua univ termasuk ke KAUS ini. Kebetulan juga KAUS tuh dibanding univ Eropa kan rata-rata bukanya Februari Januari ya, jadi kayak setahun 6 bulan setelah lulus. Sementara KAUS tuh dari Agustus udah buka, jadi kayak bisa ya nyicil pendaftaran dulu. Jadi iseng-iseng aja nyoba, tapi alhamdulillahnya keterima. Kalau dari Kania gimana nih? Kalau dari aku dulu karena udah pengen niat nggak lama dari lulus cobain dunia kerja sebentar habis itu kuliah. Nah itu aku juga sistemnya sama kayak Isan, jadi kayak nyebar ke beberapa universitas, entah itu di Eropa, US waktu itu belum sempet, tapi udah sempet ke KAUS kan. Terus tahu KAUS dari mana sebenarnya udah tahu dari aku masih kuliah dulu. Kayak tahu dari beberapa alumni, maksudnya tuh tahulah ada beberapa alumni ITB yang di sana. Terus juga sempet denger dari rekan kerja dulu di tempat magang,
mereka yang excited sebenarnya, terus aku kayak nimbrung lah, ini apa sih kaos gitu. Terus ya lumayan tertarik, akhirnya beraniin daftar gitu. Yes. Kalau aku sih sama ya, karena settingnya sama nih makanya jadi tahu dari sharing alumni, yaitu Mas Akbar Wicaksono nih, shout out dia yang sudah menginspirasi bisa ada loh kampus di Saudi Arabia yang science and technology, which is background kami gitu di sini, dan research base yang sangat sangat advance gitu bisa dibilang. Jadi awalnya dari situ, dari sharing, dan di situ jadi tahu. Ya sebenarnya dari titik itu mungkin itu momen waktu masih kuliah ya. Tapi pas daftarnya ini kebetulan pas sudah lulus. Dan semoga juga nih video kayak ini juga bisa inspire teman-teman. Semoga bisa tahu lebih tentang kaos. Iya, karena sebenarnya kan ini tuh kampusnya bagus ya. Sangat bagus. Bagus banget ya sebenarnya, cuman karena baru jadi nggak terlalu dilirik gitu. Belum banyak yang tahu juga. Betul. Makanya kita tuh pinginnya ngasih tahu loh ke teman-teman, apalagi di orang Indonesia gitu kan, pada kampus di sini gratis lagi, beasiswanya juga banyak, Semua dapat fellowship. scholarshipnya juga banyak. Jadi kalau ngambil scholarship di negara lain gitu kayak di Eropa atau di Amerika tuh katakanlah jumlahnya sekian gitu, dan kalian juga hidupnya dari situ, mungkin ada yang terbatas atau mungkin berlebih sedikit gitu. Tapi kalau di sini tuh semuanya udah terpenuhi, bahkan kalian juga bisa bawa family ke sini. Betul. Ya kayak karena saya dulu ke sini bawa anak 1 gitu, ada lagi anak lagi 2 di sini, dan scholarshipnya cukup lah buat bawa keluarga hidup di sini, dan lingkungan juga safe ya. Untuk kayak lebih detailnya, Bang Dika juga ada video lagi kan tentang detail kaos itu, bisa dicek. Iya, bener juga. Salah satu aku jadi waktu sebelum masuk kaos nonton videonya Bang Dika nih. Udah diupload, Kaos udah dapat rapi, apa aja, detail, rumahnya, scholarshipnya, kelebihannya bisa dimudahkan haji dan umroh. Buat teman-teman bisa lihat di video yang Iya, jadi lebih sebenarnya detail. bener. Jadi kalau di sampai sini nggak cuma hanya kuliah ya, sekolah gitu kuliah, ya, pulang itu nggak gitu. Jadi bisa jalan-jalan juga. Yang paling penting apalagi kalau muslim kan bisa umroh kapan aja, mau setiap weekend juga boleh. Terus kalau mau haji itu nggak usah capek-capek ngantri bertahun-tahun. Kalian di sini tuh cuma sebulan sebelum haji dibuka pendaftaran, daftar, bayar, langsung haji. Terus tiap 5 tahun kalau misalnya memang lama di sini, habis daftar 5 tahun boleh daftar haji lagi. Kayak gitu. Jadi gampang gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke sini bawa keluarga, bisa haji bareng-bareng sama istrinya atau sama suaminya gitu. Enak banget lah. Ya. Alhamdulillah. Ada yang susah nggak selama kuliah di sini? Sebenarnya baru 1 semester kan? Iya. Ada struggle-nya nggak? Struggle pasti. Struggle pasti ada sih. Setiap belajar juga pasti ada struggle, apalagi kebetulan tadi aku cukup pintas jurusan, hal yang baru, dan di degree master gitu, di level master. Kuliahnya banyak. Dan pace-nya rada cepet sih menurutku. Jadi sebenarnya kayak struggle pasti ada, cuma ya gimana kita ngakalin buat bisa survive aja menghadapi si struggle itu. Karena kalau dipusingin juga gak ada efek, jadi mending kayak dinikmati aja struggle-nya dan dijalani pakai solusi sendiri. Asik. Kedengarannya gimana? Aku sih ngerasa temen-temen yang baru ini kebetulan kita pertama kalinya datang ke luar negeri gitu, masih hidup di luar negeri sendiri kan. Jadi mungkin ya bahasa sih pasti kan. Kita nggak membohongi kalau kita tuh bukan native speaker, terus Indonesia juga kan nggak ada tuh kurikulum yang memang bahasa Inggrisnya ngetep gitu dari kecil. Jadi bahasa walaupun misalnya kita punya IELTS pegangannya, tapi kan ngomong sehari-hari tuh atau ngomong spontan tuh pasti perlu latihan kan. Nah itu masih struggling lah di awal-awal ini gitu. Apalagi ya, sisanya sama sih. Kalau makanan alhamdulillah halal gitu-gitu, jadi nggak ada. Makanan tuh beneran di sini tuh nggak perlu mikir halal atau enggak, pasti halal. Kecuali mungkin kalau ada orang bawa makanan dari luar gitu ya, apa kayak nyembunyiin gitu. Misalnya kayak orang-orang tertentu ya, dari negara tertentu gitu, misalnya dia butuh bawa bahan masakan yang sebenarnya tuh kita nggak biasa makan gitu. Tapi kalau secara umum makan di restoran, makan di luar gampang itu, sih. Iya. Keren, gimana, struggle nggak selama 1 semester di sini? Ada mungkin, tapi kurang lebih nggak ada yang terlalu signifikan ya. signifikan gitu. Mungkin ya sama kayak Kania dan yang lain. Naik jenjang level studinya master ya, semuanya jadi lebih advance. Tapi ya aku percaya pasti bisa lah orang Indonesia untuk menangani itu. Dan juga bahasa gitu, kita juga nggak
di Indonesia sendiri terus international school yang bisa pakai bahasa Inggris. Gitu. Di sekolah negeri atau PTN kan enggak. Tapi along the way akan terbiasa gitu. Jadi nggak jadi masalah sih. Tapi baiknya memang harus dipersiapkan gitu. Buat teman-teman yang tertarik ke kaos bahasa Inggris ya pasti harus dipersiapkan. Gitu. Jadi sekali lagi nih perlu di highlight lagi ya. Di sini tuh nggak perlu belajar bahasa Arab, betul nggak? Betul. Tapi bahasa Inggrisnya ini harus bahasa bisa. Inggrisnya. Dan at least kalian bisa bahasa Inggris yang academic level lah, ya, academic level yang bisa dibuat percakapan sehari-hari gitu. Nggak perlu sampai yang terlalu advance karena kita di sini bukan kampus buat sastra gitu. Kita engineering, jadi memang bahasanya memang bahasa engineering. Mungkin sebenarnya bahasa Inggris sering dipakai di kalian waktu S1 juga. Cuman ya nanti kalau ketika di sini kalian bakal ngelihat ada orang yang benar-benar jago bahasa Inggris. Ada juga orang misalnya orang Cina gitu. Memahami orang-orang kayak gitu orang justru Cina, juga orang susah. Jepang yang bahasa Inggrisnya itu udah nyampur dengan dialek mereka gitu. Kadang-kadang nih ngomong apa gitu. Jadi kalian akan belajar juga bahasa Inggris secara sedikit demi sedikit. Mungkin baru pertama kali yang penting lewat aja dulu requirement kaus ya. Berapa? 6,5 ya? 6,5. TOEFL-nya 7,9 ya 7,9. Nanti lama-lama kalian juga bisa catch up sendiri. Dan kalau misalnya memang marginal gitu bahasa Inggrisnya di sini bakal ada les bahasa Inggris juga. Kalian tahu nggak ada les bahasa Inggris di sini? 210 SAR 5 kali kalau nggak salah. Serius? Iya, Dulu saya gratis loh. Oh iya. Iya dulu gratis. Campur kelasnya sama orang-orang siapapun itu yang mau. Enggak, tapi memang kelas yang memang disediain dari kaus. Oh, itu juga ada. Ada academic writing, academic advancing Sekarang English. juga ada sih. Mas. ada kan? Pronunciation. Conversation. Jadi udah difasilitasi sama kaus gitu segitunya. Kaus. Benar, jadi bakal disupport banget gitu. Memang kalau ada yang kurang tuh bukan dieliminasi tapi disupport gitu. Bisa. Bosan nggak kalian di kaus di sini? Enggak. Enggak ya? Itu yang ditakutkan sih dulu. Oh ya? Waktu sebelum kesini tuh, karena kan kalau teman-teman belum kebayang, kaos kan seperti bubble tersendiri kan, yang sebenarnya tertutup semuanya. Tapi pas sudah sampai sini, ekspektasi itu sih terbantahkan gitu, karena lengkap di sini di kaos gitu. Yang suka olahraga ada, yang di sini mau nonton bioskop ada, yang suka seni ada. Dan itu ada di video itu channel yang lain. Oh iya, lagi di video. Ada tuh video saya jalan-jalan sama Kadek. Nah, di sini nih. Ada di sini. Nanti kalian coba lihat di kaos ada apa aja. Dan itu pun sebenarnya belum semua loh. Belum semua yang kita explore karena udah keburu malam waktu itu. Dan in case jenuh di kaosnya pun kayak kita disediain transport keluar juga Off kan. campus Kayak bus ada. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau misalnya bosan di kaos pingin jalan-jalan ke mall gitu ya, ke kota, di kaos itu disediakan bis setiap hari. Ya, setiap pulang ke kuliah gitu ya. Jam 6 tuh kalian bisa ke mall, Bisa jalan-jalan, hangout hangout sebentar, balik lagi. bisa makan makanan Atau misalnya kalau kalian memang rajin menabung gitu, kalian bisa beli mobil juga. Betul. Iya, kayak saya dulu juga beli mobil gitu, yang penting bisa jalan-jalan. Gitu. Dan di Saudi itu banyak banget tempat wisata yang bisa kalian kunjungin ya. Di luar Makkah dan Madinah yang memang buat religius gitu ya, religius trip. Tapi bisa jalan-jalan ke Al-Ula atau misalnya ke Taif, tempat-tempat wisata, dan itu cukup menarik kalau buat kalian lihat. Gitu. Ada ini nggak saran atau nggak tips dan trik gitu buat misalnya adik-adik kita yang mau daftar ke kaus, apa yang saya siapin gitu. Dari secara kesini aja. Ya, secara apa ya, tips dari kalian sendiri lah gitu. Sebelum daftar tuh ngapain dulu ya gitu. Kayaknya diniatkan sih. Oh, niat dulu. Niat dulu. Karena dulu waktu dari zaman kuliah tuh aku niat pengen sekolah lagi, lanjut S2 gitu. Tapi waktu itu sempat gagal karena gagal di daftar di US waktu itu gagal. Dan jadi akhirnya sempat kerja setahun. Jadi ini mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman juga yang lagi kerja sekarang, bahwa masih bisa gitu kalau udah kerja masih sekolah lagi. Jadi sempat kerja setahun, terus dari niat itu sendiri masih ada semangat kecil gitu, padahal kecil aja semangatnya gitu. Lagi sibuk kerja gitu, lagi jenuh kerja. Pengen kuliah gitu ya? Kayak kuliah, kayak semangat kecil di hati itu masih ada. Jadi coba dipantik lagi nih semangatnya, terus
cari-cari kampus lagi, ingat ada kaus tadi diceritain Bang Wicak gitu, terus wah ada kaus deh, coba daftar. Terus itu Desember, terus lihat deadline di Januari, terus udah cepet. Bisa sih semuanya alhamdulillah lancar. Tapi ya itu sih awalnya ya. Tapi sepanjang perjalanan semua perlu dipersiapkan kayak bahasa Inggris. Terus itu sempat belajar mandiri, terus baru ngambil TOEFL. Dan mungkin detailnya nanti teman-teman bisa nambahin ya, kayak essay, recommendation, jalin hubungan yang baik sama orang-orang yang kira-kira bisa memberikan rekomendasi yang baik. Dan ini sih inisiatif gitu, cari di Google kan semua udah hampir ada sekarang. Kayak kaos dapat apa aja, nonton YouTube Bang Dika ada jurusan apa aja, atau research interestnya apa, ada profesor di mana, semua tuh di Google ada, di webnya kampusnya ada. Jadi semangatnya sih harus ada gitu, yang paling ininya ya, paling basicnya. Sepanjang perjalanan nanti pasti bisa menemukan sendiri sih kalau teman-teman. Ini gimana? Ada tipsnya? Well prepare pastinya, kayak sebelum kita pengen daftar pastinya harus riset dulu kampusnya kayak gimana. Maksudnya apakah deadline-nya tuh kapan, kalau bisa dicatat. Kalau aku dulu lumayan rapi karena buat Excel dan sebagainya, karena kan bukan cuma kaus doang yang mau didaftar. Jadi gimana caranya kita nggak melakukan kesalahan konyol kayak lewat deadline dan lain-lain gitu. Jadi harus lebih well prepared. Terus kalau bisa kayak interview, kan ada interview kalau kaus ya dilatih lah, kayak ngomong sendiri sebelum ketemu si interviewernya gitu-gitu. Terus kira-kira pertanyaan apa yang bakal ditanyain, pasti gitu kan ada ya kira-kira template-nya apa. Itu disiapin jawabannya. Jadi pas ditanya kita udah lancar gitu untuk jawabnya gimana. Itu sih Pak, karena menurut aku yang gongnya itu decided dari si PI yang mau terima kita apa enggak ya pas interview kan, kapan lagi gitu ketemu PI-nya. Jadi menurut aku di situ gongnya. Sama PI mungkin itu apa? Oh ya, PI itu profesor yang kita Atau dosbing lah ya kalau di Indonesia. Dosen pembimbing. Terus juga recommendation letter juga ada deadline-nya kalau di kaus. Jadi yang ngisi nanti bakal siapapun itu yang mau ngasih kita rekomendasi. Jadi mungkin tadi benar ngejalin hubungan yang baik, sama mungkin ingetin terus nih ada deadline-nya nih gitu, jangan sampai kelewat gitu. Lagi sih balik ke well prepared tadi. Gitu. San? Paling nambahin aja udah lengkap kurang lebih. Kalau mau studi lanjut kayaknya udah tadi betul niat ya, dan pasti ada kemauan buat riset dan literasi gitu at least. Karena semua hal-hal tadi betul juga, kesalahan-kesalahan konyol tuh kalau bisa dihindari. Dan juga kayak hal-hal kecil yang sebenarnya gak perlu ditanyakan tuh menurutku pasti semua udah ada disediain di FAQ-nya, website terserah nih mau univ apapun ya, even kaus pun udah ada website FAQ tentang administrasinya gimana dan udah lengkap gitu. Jadi usahakan baca dan pelajari dan lakukan sesuai aturan. Oke. Gara-gara tadi ngomong interview jadi kepikiran juga, apa nanti kita bikin sesi khusus kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ditanyain selama interview ya. Yang mau komen. Komen ya, jangan lupa subscribe ya. Terus gua lonceng juga. Pokoknya ikutin aja dulu di sini, nanti kita siapin aja ya. Nanti saya siapin pertanyaan-pertanyaan yang mahasiswa terima atau ditanyakan ketika daftar kaus. Nanti kita kumpulin, nanti dibahas lah kira-kira gimana cara nyiapin untuk ngejelasin untuk menjawab pertanyaan, biar nggak salah jawab. Soalnya kalau salah jawab itu kelihatan ini nggak well prepared nih. Tapi sekilas aja nih ya, dulu ditanyainnya apa kan ya pas lagi interview? Sebenarnya kayak tadi yang aku bilang, pertanyaan template tuh kayak kira-kira pertanyaan gini, kenapa sih pengen ke kaus, pasti ada pertanyaan kayak gitu menurutku. Terus kenapa mau kerja di grup riset saya dan lain sebagainya. Itu kan tersangkut paut sama motivation kita tuh apa kan masuk kaus. Terus pertanyaan lain tuh yang aku inget ada sih kayak matematika dasar, kayak gimana cara turunan gitu aja sih. Oh iya gitu kan, coba jelaskan. Terus dia juga, maksudnya PI ku atau profesorku tuh nanya juga yang berkaitan sama CV-ku. Jadi kalau bisa inget-inget CV-nya tuh nulis apa gitu kan. Iya. Pengalamannya itu coba dielaborasi lagi, mungkin dari profesornya mau tahu, atau kayak dulu
pernah megang software apa, ngerjain apa gitu-gitu aja sih. Lalu tanya apa? Rehan? Kurang lebih sama tapi Sama yang ya? dibuka dengan ceritain dong experience kamu apa gitu. Nah. Dari situ Baru. ngobrol banyak karena kalau aku lihat dia pengen ngelihat nih, ini cocok gak sih kerja sama gua atau sama grup gua? Kecocokan ya. Kecocokan jadi Kebutuhannya nyari dia. iya si profesornya lagi butuh apa, ini punya nggak yang dia butuhkan. Jadi kemarin banyak sharing ya itu ngerjain apa aja, mungkin kalau di geologi apa dulu tugas akhirnya tentang apa, ngapain aja, eksperimen kah, terus megang software apa, pengalaman apa gitu. Tapi yang unik nih, mungkin kalau teman-teman belum tahu, sama nggak ya sama yang lain ya? Aku tuh interviewnya dibilang cepat, 15 menit. Emang sama tuh. Sama kan ya? Sama ya? 15 menit. Ya jadi Profesor. kurang dari 15 menit lah. Jadi kurang lebih cuma 1-2 pertanyaan yaitu tapi diskusinya lumayan panjang. Jadi cepat gitu kalau interview di kaos ini. Iya. Ya 30 menit sih kalau aku 34 Oh, iya. 45 menit, tapi masih cepat lah itu. Iya. Saya juga sekitar Sampai sejam lah. 15 menit 20 menit lah. Kamu berapa lama? Pertama 15 20. Pertanyaannya Kayaknya apa? lebih dari kurang dari 15 deh. Pertanyaan sebenarnya aku 2 kali daftar 2 profesor, jadi 2 kali interview profesor kan. Dan cukup beda sih menurutku. Yang pertama ini sama kebetulan yang interview Mas Tony. Kalau Indonesia juga ada. Lebih ditanyain kayaknya lebih ke pengalaman ya, atau kayaknya CV juga benar. Kayak waktu itu ditanyain pernah pakai alat ini atau alat ini enggak, kayaknya lebih berkaitan sama di labnya gitu ya, kerjaan di labnya. Nah, kurang lebih sama itu, sama ngobrol-ngobrol singkat. Terus yang kedua tuh sama kayak Rehan, pertama disuruh ngejelasin ya introduce apa aku sendiri sama berapa menit, terus bisa ngapain aja dulu apa sih S1 itu apa sih TA-nya ngapain aja, tugas akhirnya ngapain aja, terus baru dia kayaknya sih dia ngelihat CV-ku sambil wawancara, sambil lihat CV, terus dia ngetes. Jadi di CV aku nulis hard skill soft skill apa aja yang aku punya, sama kayak risetku apa aja dulu. Terus dia lebih ngegali ke situ sih, kayak misal tentang Arduino, terus programming sama beberapa software juga ditanya kamu pernah make ini buat apa gitu, lebih teknis. Tapi cepet, kurang dari 15 menit. Oh, jadi intinya sebenarnya interview itu buat melihat kecocokan ya, kecocokan sama mereka, kecocokan dengan riset interest mereka gitu. Kalau misalnya benar-benar completely different gitu, saya kerjain apa, kalian ngerjain apa, nah itu biasanya nggak terlalu diambil gitu. Tapi ini kita punya interest yang sama, kayaknya yuk kita gali lagi gitu. Kalau masalah skill gitu, kalau kita udah punya skill yang sama dengan apa yang dibutuhin tuh bagus. Kadang-kadang kalau cuma kurang 1-2 bisa dilatih kayak gitu ya nggak. Sama ini juga bener pertanyaannya, kalau bisa pertanyaan itu kalau bisa jangan sampai membuat kita tuh terlihat seperti apa ya, mengakal-akali gitu loh. Bisa dibilang bisa ini padahal pas ditanya sebenarnya nggak bisa ya nggak sih. Terus misalnya saya tertarik untuk ngejar riset ini, padahal sebenarnya ketika ditanya kenapa kamu suka riset ini nggak tahu apa itu. Ada yang kayak gitu soalnya. Karena seakan-akan karena ingin menyamakan dengan riset-riset yang dikerjakan profesional, dibikin kayak begitu, ternyata kurang. Makanya harus banyak riset dulu. Buat riset tuh ya, cari inilah homework kalian gitu. Saya tuh mau ngapain ya gitu. Kemudian coba belajar dulu apa secara umum aja, baru kalian daftar. Gitu. Kalau itu kan interview yang kita sebenarnya punya ada 2 interview kan. Yang paling tricky itu yang sama admission office tuh. Betul. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang Unik gitu. Unik. Iya. Nah itu pun sebenarnya udah saya jelasin ada di video sebelumnya itu ada pertanyaan-pertanyaan admission. Ya salah satunya contoh kayak kamu di sini mau ngapain? Kalau kalian jawab saya mau ibadah gitu. Lalu langsung dicoret. Lebih lengkap lihat di video yang itu. Iya gitu ada tuh di situ. Nah paling gitu salah satunya. Belajar. Kalau aku ditanya hobinya apa? Nah, Mungkin basic sama ya. aku juga. Tapi ada ininya apa ya? Mungkin jadi insight nih buat teman-teman. Jadi aku tuh suka main golf. Jadi jawab. Jadi aku nyebut suka main basket, main golf. Terus dia bilang di kaos ini ada lapangan golf sangat bagus gitu kan. Iya. Terus ada pelatih PGA juga. Nah itu mungkin jadi kalau di video Merdeka bilang mau lihat nih kalau yang interview admission kan betapa dia siapnya sama lingkungan kaos ataupun internasional kan bang. Iya. Nah kalau bisa kalian tunjukin tuh hobi-hobi atau interest kalian yang
bisa fit in nih kira-kira di kaos gitu. Kalau aku lihat dari situ karena dia punya goals nih, mungkin ini anak nih, kalau bayangan ya, dia bisa nih memproyeksikan diri kita ke kaos gitu ya. betul, ke bisa, kaos. dia bisa involve nih dengan kaos gitu, dengan Bisa outfitnya. blending lah. Dengan blending, ya betul. Sama aku pernah ditanya juga loh, kamu pernah keluar negeri nggak? Betul. Ya kan tanya juga. Traveling suka nggak? Traveling keluar suka nggak? negeri? Sebenarnya kalau kita gali lagi, orang ditanya orang yang suka traveling ini berarti orang yang berani buat open minded dan dia berani untuk berkomunikasi sama orang lain gitu. Betul. Karena ketika nyampe di sini kan kita tidak diharapkan kerja atau kuliah pulang ke rumah nggak kayak gitu, tapi perlu ada interaksi, diskusi. Karena kaos tuh bukan kampus aja tapi komunitas, Ada komunitasnya, yang diverse gitu. Jadi gitu. dia mengharapkan kita tuh bisa survive. Iya, bisa dan kita tuh juga berkontribusi juga sama community gitu, nggak cuma diem-dieman doang. Makanya butuh orang yang open minded gitu, ya nggak? Betul. Nah, mungkin kali ini cukup lah segitu dulu ya. Nanti saya siapin lagi video-video yang lain. Dan sekali lagi maaf ya waktu itu udah lama banget nih hiatus nggak bikin video. Karena saya udah nggak di kaos lagi sebenarnya, udah kerja nih. Alumni kaos. Ada alumni kaos nih saya nih sekarang. Nah nanti saya ceritain lagi gimana ceritanya dari lulus kaos sampai saya dapat kerja. Ya jadi ini nih disclaimer nih. Disclaimer dulu di sini. Berarti jangan lupa Jangan subscribe. lonceng. Ternyata bisa juga loh, misalnya orang-orang yang lulus dari kaos ini prospek kerjanya bagus. Nah itu mungkin Nah, kita itu next penting video. banget. Nanti next video lagi kita bahas. Oke. Udah gitu aja dulu ya. Makasih buat adik-adik dan teman-teman yang udah ngikutin ini wawancara kita di sini. Ya. Sebenarnya pingin lanjut lagi nih. Cuman waktunya udah terlalu malam sekarang ya nggak? Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe, asik. Kemudian follow terus YouTube channel kita di sini dan Instagram Kaus Indonesia ya. Kemudian juga kita punya website kaustina.com ya. Follow terus karena ada info-info menarik. Dan yang terakhir pembukaan kaos buat PhD itu bakal ditutup bulan Januari tanggal 18 kalau nggak salah. Jadi kalau mau beneran daftar ke kaos dan memulai kuliahnya di bulan Agustus, kalian harus cepet-cepet sekarang, jangan lupa deadline-nya. Pokoknya setiap minggu kedua Januari itu ada deadline-nya. Oke? Oke. Bye-bye yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Dah.